Abu Ishaq atau Ishaq ibnu Yakub al-Isfahani adalah seorang Yahudi yang memimpin pemberontakan berumur pendek pada abad ke-8 Masehi. Dia bersekutu dengan Sunbat setelah pembunuhan Abu Muslim pada tahun 755 Masehi. Pemberontakan kaum Yahudi terhadap Khalifah Al-Mansur dari dinasti Umayyah pecah hingga Abu Isa tewas dalam pertempuran itu. Setelah Abu Isa tewas, para pengikutnya dari kalangan Yahudi meyakini bahwa Abu Isa adalah seorang Al-Masih yang ditunggu dari kalangan Bani Israel. Kirkisan dan Sarastan, dua orang sejarawan Yahudi, mengatakan ada 5 sekte besar terhadap dalam Yahudi, yaitu Al-Ahnaniyah, Al-Isawiyah, Al-Muqaribah, Al-Musyakaniyah, dan Al-Samirah. Kirkisani menyatakan Isawiyah lahir pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah Abdul Malik. Sementara Sarastani mengatakan Isawiyah dimulai sejak pemerintahan Marwan II hingga Khalifah Al-Mansur. Abu Isa mengaku pernah diangkat ke langit dan mengklaim Allah mengusap kepalanya. Pengikutnya mengklaim bahwa dia mempunyai ayat-ayat dan mukjizat. Kelompok ini berhasil ditumpas di masa pemerintahan Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Mereka mengimani kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Hanya saja mereka meyakini bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel saja, sementara Nabi Muhammad diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Sebab pada dasarnya sekte ini mengakui bahwa Nabi Muhammad memang utusan Allah, dan mereka tidak bisa mengingkari bukti-bukti pasti yang menunjukkan hal tersebut. Hanya saja mereka tetap menolak mengikuti Nabi Muhammad karena berpendapat Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus khusus untuk orang Arab saja, sehingga tidak berlaku untuk orang-orang Yahudi. Beberapa kepercayaan mereka berbeda dengan Yahudi pada umumnya. Di antaranya mereka mengharamkan semua jenis sembelihan. Mereka mengharamkan makan semua hewan yang bernyawa. Pemikirannya banyak diikuti Yahudi di zamannya karena dia mengklaim bahwa dia utusan Allah untuk membebaskan Bani Israel dari cengkraman penguasa zalim. Sikap mereka yang mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan utusan Allah, tetapi pada saat yang sama meyakini bahwa beliau hanya nabi khusus untuk orang Arab saja, adalah kejahilan yang nyata. Sikap kontradiktif dan tidak masuk akal. Dalam Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Jadi mengakui kenabian Rasulullah tapi pada saat yang sama meyakini risalah beliau khusus untuk orang Arab saja jelas bentuk mengikuti hawa nafsu dan tidak berdasar. Abu Isa percaya bahwa dia adalah yang terakhir dari 5 pembawa berita dari Tuhan yang mengumumkan kedatangan Mesia yang sudah dekat. Dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai Mesiha, tetapi beberapa pengikutnya merasa bahwa dia akan kembali setelah kematiannya dan menjadi pemimpin akhir zaman.